ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang mana dengannya itu pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu dalam kajian rutin, kajian Sabtu pagi virtual. Tentunya acara ini pun terselenggara atas dukungan dari Saul Mirza dan juga PC Al-Irsyad. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang telah diupayakan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, dan Allah jadikan lembaga ini menjadi lembaga yang bermanfaat untuk umat dan khususnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Baik hadirin jemaah kajian virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan memurojaah salah satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibukanya kegiatan ini dengan Al-Quran, Allah bisa menambahkan keberkahan kepada kita. Baik, hadirin jemaah kajian subuh virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengantar sebelum kita masuk ke materi inti, yang mana di dalam kitab At-Tibyan, kitab adab penghafal Al-Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, disebutkan bahwa salah satu adab penghafal Al-Quran yaitu ia senantiasa membiasakan diri untuk qiraah, membaca Al-Quran, murajaah, mengulang-ulang hafalannya, dan menghindari untuk lupa terhadap hafalan Al-Qurannya. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengharamkan dirinya untuk lupa terhadap hafalan Al-Qurannya. Dan tentunya ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan usaha, dan mesti dipaksakan. Yang mana mungkin awalnya terpaksa, begitu berat, begitu sulit. Namun dari kebiasaan ini, dari keterpaksaan ini, yang akhirnya akan membuah kenikmatan dalam menghafal Al-Quran atau memurajaah hafalan Al-Quran. Dan itulah yang kita harapkan. Dan insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh guru kita, Syekh Yazan.
dengan tema nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Namun sebelum itu, mari kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Gimana kabarnya, Syekh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Andi, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Syekh. Diberkahi Amin ya dan rabbal Allah. alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Semoga Baik, antum dan semua jamaah yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya kita mulai saja langsung. Untuk itu dipersilakan waktu dan tempatnya kepada Syekh Nabil. Baik, jazakallah khair Ustaz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله yang telah mengumpulkan kita di subuh ini yang sangat berkah bersama orang yang mulia, bersama teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini mungkin pertemuan setelah sekian minggu atau sekian pekan kita tidak bertemu, tapi alhamdulillah kegiatan ini di sidangan ustadz-ustadz yang lebih hebat daripada saya. Mudah-mudahan insya Allah kita sudah belajar dan dapat ilmu terbaik dari asatiz-asatiz yang mengisi seminggu sekali di Al-Irsyad Al-Islami. Yang sama-sama kita hormati pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah di PW Jawa Barat, dan juga teman-teman rekan-rekan yang hadir di kajian ini dari Al-Irsyad maupun dari luar Al-Irsyad, dari Bandung maupun dari luar Bandung. Insya Allah kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini insya Allah setelah kita berbicara tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengkaji tentang tafsir Al-Quran, mengkaji tentang hadisul Arba'in Nawawiyah, dan juga sebelumnya kita mengkaji tentang silsilah pernikahan, dan sebelumnya kita membahas sedikit tentang fiqh tematik, dan hari ini Alhamdulillah kita akan membahas tentang Al-Quran sebagaimana tugas dari pengurus Al-Irsyad Al-Islami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di zaman Rasulullah, itu melihat mukjizat hampir setiap hari dari Rasul. Kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak makanan yang sedikit, sehingga makanan yang cukup untuk 2 orang, 3 orang bisa jadi cukup untuk ratusan orang. Ini termasuk mukjizat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pohon untuk bergerak, maka pohon itu akan bergerak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan unta, unta itu berbicara dengan suara seperti suara manusia. Itu termasuk mukjizat. Ketika ada hayawan sendiri, serigala sendiri menyaksikan dengan lidah seperti lidah manusia, menjadi saksi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mukjizat. Itu zaman sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, semuanya melihat itu secara nyata, melihat mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara nyata. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Apakah kita bisa dapat mukjizat yang sama supaya kita bisa meyakini, supaya kita bisa yakin dan percaya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah masih ada mukjizat yang sampai sekarang masih membuktikan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menurut para ulama,
masih ada. Dan itu termasuk mukjizat terbesar. Mukjizat itu apa? Mukjizat Al-Quran. Yang kita insya Allah akan membahas tentangnya sampai sekarang, di zaman ini, atau di kajian ini. Mukjizat Al-Quran termasuk mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya membuktikan bahwasanya Rasulullah ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu diketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membacakan Al-Quran, maka kafir-kafir di Quraisy, meskipun mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci bahkan melakukan konspirasi terhadap Rasulullah untuk mengikat tangan dan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipenjarakan. Dibuat konspirasi lagi untuk mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada konspirasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking benci dan memusuhi Rasulullah. Tetapi ketika mereka dengar ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak bisa menahan air mata. Mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk tertarik ke lantunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat membacakan Al-Quran. Terjadi satu kisah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini terjadi untuk beberapa penduduk Quraisy dan penduduk Quraisy yang paling tinggi jabatannya. Yang pertama Abi Jahal, yang kedua Umayyah ibnu Khalaf, yang ketiga adalah Al-As bin Wa'il. Di antara orang-orang yang paling membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga orang. Dan termasuk di antara orang yang punya jabatan yang paling tinggi. Punya kekuasaan, punya harta, punya pengikut, punya kekuatan yang luar biasa di dalam Mekah. Saat itu mereka selalu membuat konspirasi terhadap Rasulullah. Bagaimana bisa mengalahkan Rasulullah? Bagaimana bisa membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit hati sehingga beliau meninggalkan dakwah? Bagaimana membuat Rasulullah menyerah, tidak ingin menyampaikan dakwah ini kepada penduduk Makkah? Maka mereka melakukan beberapa tipu daya. Yang pertama, ayo mereka sepakat untuk apa? Untuk membunuh karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membunuh karakternya? Dengan menyebar hoax terhadap Rasulullah. Hoax pertama adalah Rasulullah itu tukang bohong atau pendusta. Sampai itu tersebar di seluruh penduduk Makkah. Dimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar dipanggil bohong, bohong. Ketika beliau berjalan di perjalanan biasa dipanggil oleh anak-anak, orang-orang biasa, ibu-ibu datang tukang bohong, orang dusta luar biasa. Dan itu tersebar di antara seluruh penduduk Makkah. Kalau kita bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita bisa tahan atau tidak? Luar biasa. Apakah kita bisa sabar atau tidak? Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam psikisnya itu sangat kuat, bukan main-main. Sampai bukan Rasulullah menyerah, malah penduduk Makkah menyerah. Ini apapun yang kita manggilkan, berapapun yang kita panggilkan kepada Rasulullah, beliau tidak akan menyerah. Beliau Masya Allah malah semakin semangat untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggil beliau panggilan yang lebih gila lagi. Apa itu? Panggilan tukang sihir. Bahwa Rasulullah itu dukun, sahir. Maka mereka sepakat dengan penduduk Makkah, ayo kita menyakiti perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan tersebut. Dipanggil sahir, dukun, kahin kepada Rasulullah. Kenapa mereka memanggil itu? Supaya mereka memberi alasan kepada setiap orang yang dengar ayat Al-Quran, bahwasanya menurut mereka ayat Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Karena saking fasih dan saking kuat bahasanya, itu pasti dari syaitan. Astagfirullahaladzim. Maka mereka menyebar ini dukun, punya pengikut.
ataupun yang pembantu dari syaitan dan jin. Maka tersebar hoaks itu dan fitnah itu di antara penduduk Makkah. Dipanggil dukun, sahir, sampai sekian bulan dan sekian tahun, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah. Luar biasa. Sama ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, marilah kita membayangkan kalau posisi kita atau posisi kita di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipanggil panggilan yang sama, kita difitnah, disebar hoax tentang kita. Apakah kita akan sabar? Luar biasa kesabaran Rasulullah. Sampai yang menyerah malah bukan Rasulullah, yang menyerah adalah penduduk Makkah. Ini kita memanggil dia bohong, memanggil dia dusta, memanggil dia kahin, sahir, tetapi dia semakin semangat. Bagaimana kita bisa mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo kita membuat panggilan baru. Panggilan apa? Gila. Kita memanggil dia gila dimanapun dia pergi. Luar biasa. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berakal. Dipanggil gila dimanapun dia pergi. Di Mekah, di luar Mekah, dekat dari Ka'bah, setiap kali beliau mau beribadah, dipanggil gila. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau beliau melakukan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyebar hoax. Tuh, ini kelakuan orang gila karena ini aneh, tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Luar biasa, luar biasa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyerah. Sampai-sampai mereka memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggilan yang dikit menyakitkan. Panggilan ini mudammam. Apa artinya mudammam? Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad. Apa artinya Muhammad? Muhammad yang dipuji, yang dicintai di bumi dan dicintai di langit. Ini namanya Muhammad. Mereka mentahrifkan kata Muhammad dijadikan mudammam. Apa artinya mudammam? Yang dibenci di langit dan dibenci di bumi. Itu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai turun ayat di dalam surat Al-An'am menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu berkata, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sudah tahu ya Muhammad, hatimu sudah sempit, kondisimu sudah sangat susah gara-gara apa yang diucapkan, apa yang disebarkan tentangmu ya Rasulullah. Supaya engkau kuat ya Rasulullah, supaya engkau terbantu untuk bersabar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Supaya engkau bersabar menghadapi semua kesusahan dunia, kezaliman dari manusia, dan orang-orang yang menyakiti perasaanmu ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa menghadapi itu semua? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika." Banyak zikir, banyak tasbih, banyak membaca Al-Qur'an dan juga wakum minas sajidin. Allahu Akbar. Banyak sujud. Karena itu akan mempuaskan hati. Ini bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak belajaran untuk kita semua untuk menghadapi kesusahan dunia. Dunia ini kesehariannya, agendanya, apa yang kita hadapi setiap hari itu bukan mudah hadirin. Pasti setiap hari kita menemukan kesusahan dan setiap hari ada kesulitan yang kita harus hadapi. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking banyak kesulitan, kesusahan di dalam hidup ini, kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kena penyakit. Penyakit depresi, penyakit stres, penyakit tekanan darah, diabetes mellitus, sampai kanker dan penyakit-penyakit psikis yang lain. Psikis dan fisik itu semuanya akan muncul di dalam hati kita dan diri kita hadirin. Dan itu tidak jauh dari kesusahan yang kita alami setiap hari. Dan terbukti secara ilmiah
rasa stres kita dan kesusahan-kesusahan yang menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif di dalam hati kita, itu terbukti akan mempengaruhi kesehatan kita di masa depan, meskipun itu jangka panjang. Karena saat kita stres, protes, menghadapi semua kesusahan, itu akan memunculkan beberapa hormon. Hormon katekolamin, hormon adrenalin, hormon epinefrin, norepinefrin. Ini akan mempengaruhi kesehatan kita di masa depan. Bagaimana supaya kita tetap tenang? Bagaimana supaya kita tetap nyaman? Kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus ada pegangan. Loh, pegangan sama siapa? Pegangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyempurnakan itu? Pegangan itu dengan membacakan Al-Qur'an, dengan banyak zikir, dengan banyak tasbih, dengan banyak sujud, maka insya Allah pegangan itu, tali itu akan tetap kuat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menenangkan hati kita. Yang membuat kita takut, yang membuat kita stres di dunia ini karena perasaan kita merasa masih sendirian. Sendirian. Takut, takut masa depan. Selalu memikirkan masa lalu. Nah, dan ini yang membuat kita stres, yang membuat kita sedih. Kalau kita selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita. Kalau kita selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, maka insya Allah ketenangan itu akan selalu menguasai hati kita. Dan salah satu caranya untuk menjaga hubungan itu dan ketenangan itu dengan membacakan ayat Al-Quran. Dan itulah rahasia kekuatan psikis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, suatu hari atau suatu malam ya, suatu malam yang sangat gelap, tidak ada bulannya, dan itu termasuk bulan Al-Dhalma atau Ad-Duja. Al-Dhalma. Ketika mungkin bulan tidak ada di langit dan malam hari itu terlihat atau mungkin terkesan sangat gelap. Suatu malam yang sangat gelap, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Di rumah Abi Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar ada seseorang yang ketuk pintu. Itu malam, bukan hanya malam, tetapi ada hujan yang deras yang sedang turun. Abi Lahab saat itu sudah mau tidur, sudah mau istirahat. Beliau menyampaikan kepada istrinya Ummu Jamil, "Ya Ummu Jamil, siapa yang ketuk pintu di saat ini? Ini malam hari dan juga di atas itu ada hujan yang sangat deras. Siapa yang bisa datang ke rumah saya waktu ini? Tidak ada payung, pasti tidak ada kendaraan. Kalau ada seseorang mau datang ke rumah Abi Lahab, pasti akan kena hujan yang luar biasa. Apalagi mungkin kegelapan yang dia akan alami di dalam perjalanan. Maka Abi Lahab berkata, demi Allah, orang ini yang ketuk pintu saya, kalau dia punya hajat, minta sesuatu, pasti demi Allah, dia jujur dalam permintaannya. Dia jujur. Karena dia datang malam hari dalam keadaan hujan yang deras. Dia berkata demi Allah, dia jujur dalam permintaannya. Dia jujur dalam hajatnya. Kalau dia minta apapun dari aku, dia berjanji kepada istrinya. Kata Abu Lahab, Abi Lahab ini berjanji kepada istrinya Ummu Jamil. Ya Ummu Jamil, demi Allah, kalau orang ini yang ketuk pintu saya saat ini, demi Allah, kalau dia minta apapun dari saya berikan. Luar biasa. Dia sudah berjanji, bahkan bersumpah. Kalau dia minta apapun dari aku, saya berikan. Tiba-tiba Abi Lahab buka pintunya. Ternyata yang ada di hadapan pintu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Apa kata Abi Lahab yang sangat memusuhi dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abi Lahab, "Loh, kamu ngapain jam segini? Hujan yang sangat deras, malam hari yang sangat gelap. Kenapa?
Mau minta apa wahai Muhammad? Kata Muhammad, saya tidak mau apa-apa. Saya tidak mau duit, tidak mau makanan, tidak mau kepentingan dunia, hanya minta satu. Apa yang engkau mau? Kata Muhammad Rasulullah, saya ingin engkau berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasul, supaya saya bisa memberi syafaat kepadamu hari ini. Apa kata Abi Lahab? Tabbal laka sa'iral yaum. Celakalah engkau wahai Muhammad. Wah, dibalas dengan kata-kata yang sangat kasar, yang sangat menyakitkan. Bukan hanya itu, Abi Lahab ambil pintu ini dan ditutupi di atas muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abi Lahab menutup pintu itu, maka pintu itu memukul muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, itu sangat menyakitkan kalau kita berdiri di hadapan pintu seseorang minta sesuatu, padahal permintaan ini menguntungkan orang ini. Malah dia membalas dengan sikap yang amat dan sangat kasar. Apa perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sakit hati? Bukan. Balas dendam? Tidak pernah. Benci? Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia balas dengan kata-kata, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Allah. Ini kata-kata yang indah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir bukan putus asa, merasa kesusahan yang luar biasa untuk melakukan dakwah di Mekah. Karena nama beliau sudah buruk, sudah ada banyak hoax, ada banyak fitnah, ada banyak sikap membunuh karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar di Mekah. Sebagaimana di zaman kita sekarang, kalau ada seseorang punya pandangan yang berbeda, punya niat yang baik untuk islah, untuk seluruh mungkin masyarakat, orang yang mungkin merasa rugi dengan dakwah orang ini, merasa rugi dengan sikap orang ini, maka akan menyebar hoax, menyebar menyebar fitnah, membunuh karakter, membunuh nama seseorang, dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Entah itu difitnah dengan orang sesat, difitnah sebagai seseorang yang akidahnya beda, difitnah dengan macam-macam fitnah yang membuat banyak orang jauh dari dia. Itu yang dilakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah hanya belasan orang. Akhirnya Rasulullah ambil keputusan, ayo hijrah. Hijrah kemana? Hijrah menyampaikan dakwah ini ke kota lain. Karena mungkin di sini di Mekah sudah sangat susah. Sudah mungkin banyak orang yang punya pandangan yang negatif terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah sepakat bahwasanya Rasulullah orang yang paling jujur dan orang yang paling amanah. Tetapi karena saking banyak fitnah yang tersebar oleh kafir-kafir di Mekah yang punya jabatan, yang punya duit lebih banyak, yang punya kekuasaan yang lebih besar, itu mereka berhasil untuk menyebar berita-berita hoax terhadap Rasulullah. Sehingga terganggu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah ambil keputusan untuk berangkat kemana? Berangkat ke kota namanya At-Taif. Luar biasa. Dan di sini ada drama yang lebih hebat. Ada kisah yang lebih menyedihkan di At-Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki dari Mekah sampai At-Taif. Yang pernah berangkat umrah dan pernah berangkat ke At-Taif akan tahu betapa susah perjalanan dari Mekah sampai At-Taif. Gunung yang sangat tinggi, batu-batu yang sangat susah diinjak, dan juga padang pasir yang sangat luas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam travel dari Mekah sampai At-Taif, beliau jalan jalan kaki. Coba bayangkan, beliau jalan kaki supaya tidak dicuriga. Ini Rasulullah mau kemana? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki. Selama sekian hari, sekian pekan, sekian minggu, sampai ke At-Taif. Dalam keadaan keringatan, kelelahan,
kecapean, baru sampai mulai dakwah dia. Mulai dakwahnya kepada siapa? Kepada penguasa. Penguasa di Taif. Mulai mengajak mereka, ayo kita bersama-sama membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya insya Allah kita bahagia di dunia dan insya Allah beruntung di akhirat. Apa balasan mereka? Balasan mereka itu lebih kasar lagi dibandingkan dengan balasan penduduk Makkah. Karena sudah berita dan hoax dan fitnah terhadap Rasulullah itu sudah sampai keluar kota termasuk At-Taif. Masya Allah. Mereka balas dengan apa? Ya Muhammad, kalau engkau berbohong sebagaimana kami dengar, maka engkau lebih hina daripada kami dengar omonganmu ya Muhammad. Maka diusir dari kota At-Taif. Baru sampai, belum masuk. Sudah diusir dari kota At-Taif. Bukan hanya itu yang dilakukan terhadap Rasulullah. Mereka menugaskan anak-anak kecil dan orang gila untuk mengganggu Rasulullah. Dengan apa? Dengan batu. Setiap orang dibekali dengan sekarung batu yang besar. Setiap orang punya karung dari batu dan ditugaskan untuk melembar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita di posisi Rasulullah, kita menasihati orang lain, kita ingin kebaikan untuk orang lain, malah kita dibalas dengan dilembar batu di atas tubuh kita. Itu yang dilakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari batu itu kena tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tulang belakangnya, badannya, perutnya, bahkan mukanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepalanya. Di dalam hadis, muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat sangat merah karena sudah bercampur dengan cairan merah, yaitu darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rasulullah keluar dari kota Taif sambil doa. Doa apa? Doa supaya dihancurkan? Enggak. Doa supaya dimatikan? Tidak. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kota At-Taif? Tidak juga. Supaya mereka masuk neraka? Tidak pernah. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya? Seperti doa biasa. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Ampunilah kaum At-Taif. Ampunilah kaum Makkah. Karena mereka tidak tahu bahwasanya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui dengan malaikatul jibal. Malaikatul jibal, malaikat yang mengurus urusan gunung, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau ingin, maka saya akan menghancurkan kota At-Taif dengan Al-Akhshabain. Al-Akhshabain sampai sekarang masih ada gunung, dua gunung yang sangat besar dekat dari kota At-Taif. Bagian dari Gunung Tahamah. Gunung Tahamah ini sangat besar. Mulai dari Saudi bagian utara sampai Yaman bagian selatan. Sangat besar. Bagian dari Gunung Tahamah ada dua gunung yang puncaknya lumayan besar. Namanya Al-Akhshabain. Al-Akhshabain ini gunung yang paling besar dekat dari kota At-Taif. Kata malaikat ini, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku, maka aku akan menghancurkan kota At-Taif ini menggunakan dua gunung ini. Dua gunung ini akan dicabut, lalu akan dijatuhkan di atas kota At-Taif. Luar biasa. Coba kalau balasan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi orang yang mengganggu, bagi orang yang membunuh karakter kita, bagi orang yang memfitnah kita, bagi orang yang melempar kita dengan batu, kita pasti akan berusaha untuk balas dendam. Apalagi sudah ada kesempatan untuk dua malaikat atau satu malaikat yang ingin membantu kita. Bagaimana balasan kita? Balasan kita, ayo hancurkan. Jangan pakai lama, secepat mungkin matikan mereka, ratakan. Ya? Itu mungkin bahasa kita. Tetapi bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beda. Kata Rasulullah, lah, sekali-kali tidak, jangan dihancurkan. Jangan diganggu. Kenapa ya Rasulullah? Asallahu an yukhrija min adnabihim
man yaqulu la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti di masa depan, di antara anak mereka, di antara cucu-cucu mereka, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah kepada keturunan mereka, sehingga keturunan mereka akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Dan sangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh dari itu. Sekarang kalau kita ke kota At-Taif, 100% dari penduduk asli At-Taif itu 100% muslimin. Tidak ada non-muslim di sana. Kalau di Saudi, non-muslim itu dicabut warga negaranya. Jadi 100% itu muslim di At-Taif. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu dengan kesabaran. Oh, apa rahasia kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sepakat kalau kita sendiri tidak bisa sekuat Rasulullah. Rahasianya apa? Rahasianya cuma satu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Rahasianya adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Kitabun unzila ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Quran ini diturunkan kepada kita supaya kita membacakannya, mentadabburinya, dan juga supaya kita menjadikannya tadkirah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam di dalam Al-Quran yang lain di surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan setiap kali kita berzikir, setiap kali kita membacakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada setiap di antara kita akan memberikan kepada kita ketenangan yang memenuhi hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan merasa sangat tenang. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Saat kita membacakan Al-Quran. Wasiat Rasulullah kepada setiap orang di antara kita saat beliau sedang sakaratul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu dalam kondisi sakaratul maut yang sangat menyakitkan tubuh Rasulullah. Bagaimana menyakitkan? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sakaratul maut, beliau kena penyakit yang luar biasa. Demamnya itu luar biasa sangat panas. Sampai suatu hari dijenguk oleh Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah. Beliau menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf ini termasuk di antara al-mubasysyirin bil jannah, yang terjamin, sahabat Rasulullah yang terjamin masuk surga. Beliau suatu hari berkunjung, berziarah kepada Rasulullah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sakit. Dijenguk oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf penasaran, ingin lihat penyakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa, demam atau apa. Beliau meletak tangannya di dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau meletak di sini untuk mengukur kepanasan, beliau berkata, ini sangat panas ya Rasulullah. Engkau panas, yang panasnya itu luar biasa. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Inna ma'ashirul anbiya nu'aku kawa'akatikum marratain. Wa'akah, wa'akah sahiyah artinya sakit. Kata Rasulullah, kami sebagai Nabi dan Rasul, kalau kami sakit, sakit kami 2 kali lipat dibandingkan dengan kalian. Luar biasa. Kalau kami panas, maka panas kami itu bisa jadi 2 kali dibandingkan dengan orang biasa. Luar biasa. Jadi cobaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih besar daripada cobaan kita. Kalau mungkin kata di dalam hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yubtala al-mar'u ala qadri dini. Setiap orang di antara kita akan diberi ujian dan cobaan sesuai dengan agamanya. Kalau agama kita kuat, kalau ibadah kita lebih banyak, kalau takwa kita lebih tinggi, kalau akhlak kita lebih sempurna dan lebih mulia, maka cobaan dan ujian itu bisa jadi lebih besar. Karena itu sesuai dengan level kita. Seperti mungkin anak SD, ujiannya beda dibandingkan dengan anak SMA.
Anak SMA beda dibandingkan yang di kampus. Semakin tinggi level kita, semakin besar dan susah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi itu semua dengan apa? Dengan banyak bacaan Al-Quran, dengan banyak zikir, dengan banyak menjaga tali bersama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, panasnya itu luar biasa. Kalau beliau mau berangkat ke masjid harus bergantung pada dua orang. Yang pertama Al-Fudail bin Al-Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, sama sepupu Rasulullah. Beliau bergantung pada dua orang ini sehingga beliau datang ke masjid. Ketika beliau ingin menjadi imam tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya beliau menyuruh Abi Bakr ini Siddiq untuk menjadi imam. Kata Rasulullah, muru Abu Bakr, falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakr untuk menjadi imam. Saya nggak bisa. Sudah sakaratul maut itu sudah menguasai kekuatan saya. Rasulullah sangat sakit, sangat susah, tapi tidak melupakan kita. Menyampaikan kepada kita wasiat yang sangat indah. Wasiat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u hadzal Qur'an, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi layatiyanna hadzal Qur'an yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Allahu Akbar. Dan ini termasuk di antara hadis-hadis yang paling akhir. Kalau hadis yang paling akhir itu disebut sebagai wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, bacalah Quran ini wahai umat. Jangan suatu hari lewat tanpa kita membacakannya. Jangan suatu hari lewat tanpa kita mempelajarinya. Jangan suatu hari lewat tanpa kita memperbaiki diri dengan ajaran Al-Quran. Dengan ajaran Al-Quran. Allahu Akbar. Iqra'u hadzal Quran. فوالذي نفس محمد بيده ليأتين هذا القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Quran ini karena sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk kita semua. Allahu Akbar. Apa itu syafaat? Bantuan, pertolongan, dukungan yang insya Allah kalau kita hari kiamat masih ada dosa dan maksiat dengan berkah persahabatan bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Dengan berkah kita bersahabatan dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkahnya kepada keluarga yang di sekitar kita, terutama orang tua kita yang akan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkhatamkan itu semua dengan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surga bukan sendirian, tapi masuk surga bersama istri, bersama suami, bersama bapak, ibu, kakak, adik. Sampai-sampai ada beberapa ulama yang ijtihad, mereka berkata, insya Allah hafizul Quran atau mungkin seseorang yang bersahabat dengan Al-Quran, selalu membacakannya, berusaha untuk menghafalkannya, berusaha untuk mempelajari tajwidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada orang ini di akhirat untuk memberi syafaat kepada 10 orang di antara orang yang paling dia sayangi. Luar biasa. Paling kita sayangi mungkin teman-teman dekat kita, keluarga dekat kita, sahabat, kerabat kita. Kita tidak akan menikmati surga sendirian, tetapi bersama orang-orang yang paling kita cintai. Sesuatu yang nikmat akan tambah kenikmatannya kalau kita bersama orang yang kita cintai. Kalau kita makan makanan yang nikmat itu, tambah kenikmatannya, tambah kelezatannya. Kenapa? Karena kita berada bersama orang yang kita cintai. Kalau kita jalan-jalan di tempat wisata yang sangat indah, tambah keindahan itu kalau kita bersama orang yang kita cintai. Begitu juga. Surga itu tempat yang sangat indah. Akan semakin indah dan lebih indah kalau kita masuk surga bersama orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga bersama orang yang kita sangat mencintai dari keluarga kita, sahabat, kerabat kita, dan orang-orang yang memiliki tempat yang khusus di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Saya tidak berlama-lama karena waktunya terbatas. Jazakumullahu khairan atas kehadiran.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Alhamdulillah, ternyata dengan Al-Quran justru itulah yang menguatkan Nabi kita Muhammad SAW dalam melewati sulitnya ujian yang Allah berikan kepada beliau. Dan itu pula yang menjadikan hidup kita menjadi lebih berkah begitu Ustaz ya, kira-kira insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas nasihat, penjelasan, pemaparan tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara jemaah semua yang ingin bertanya atau hal-hal yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Baik, saat ini ada Ustadz Zaki. Ustadz Zaki, betul. Silahkan, boleh langsung saja ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, silahkan. Iya, baik. Eh, Bagaimana ya caranya agar bisa sesama keluarga bisa sama-sama masuk surga? Karena kan eh, antara bapak, ibu, dan anak itu kan berbeda-beda amalnya. Cara bisa memaksimalkan amalnya biar bisa sama-sama masuk surga itu bagaimana ya, Syekh? Syukron. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jaminan untuk masuk surga kalau kita melakukan 5 hal. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita membacakan syahadat dan setiap orang di antara kita sudah melakukannya. Yang kedua, kita mendirikan salat dan menjaganya, khususnya salat 5 waktu. Yang ketiga, kita puasa Ramadan. Yang keempat, kita menunaikan zakat kalau kita mampu. Atau harta kita hal alaihi haul. Atau mungkin balagatin nisab, sudah mencapai nisab, dan nisab ini selama 1 tahun. Setelah itu kalau kita mampu dan kita orang kaya, maka boleh kita berangkat untuk haji. Kalau kita melakukan ini terjamin surga bagi kita. Tidak usah kita ribet. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat yang baru datang dari Badui. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin amalan yang minimal saya lakukan, saya tidak mau melakukan lebih dari itu. Hanya yang paling minimal. Kalau saya menjamin, saya masuk surga. Kata Rasulullah, ya udah, syahadat, salat, puasa, zakat, haji kalau engkau mampu. Apa kata orang ini? Demi Allah, saya akan mengamalkannya sampai titik terakhir di dalam kehidupan saya. La azidu ala dzalika wala anqus. Saya tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Orang ini berkata, saya tidak akan menambahkan apapun dan juga saya tidak akan mengurangi apapun. Kata Rasulullah, aflaha in sadaq. Orang ini akan menjadi ahli surga kalau dia jujur. Kalau dia menjaga 5 hal ini, tidak mengurangi, bahkan tidak lebih. Kalau dia jujur dengan ucapannya, dia akan masuk surga. Maka dengan 5 hal itu, insya Allah terjamin masuk surga. Tetapi itu berarti Pak Ustadz kita tidak melakukan salat sunnah. Itu berarti kita tidak sedekah, tidak infak. Itu artinya tidak tahajud. Enggak. Karena kita harus tahu diri kita sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita banyak dosa kita. Kita banyak kekurangan kita. Kita banyak maksiat kita. Banyak kezaliman kita terhadap orang lain. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus nambah. Nambah. Di atas salat wajib, tambah qabliyah ba'diyah, tambah salat nafilah, tambah rawatib, qiyamul lail. Di atas mungkin ibadah kita tambah muamalat yang baik, tambah akhlak yang baik. Karena itulah yang akan menghapuskan dosa kita dan insya Allah akan menjabarkan kekurangan dan aib kita. Nah, dengan itu insya Allah kita bisa insya Allah tercatat sebagai ahli
surga. Usahakan untuk melakukan ikhtiar yang terbaik supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan melunasi kewajiban sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jazakallah khair Zaki. Barakallahu fiik. Silahkan kalau ada Nah, pertanyaan yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Kemudian ada yang bertanya kembali. Bismillah, Syekh, Afwan, Quran surat Al-An'am yang diturunkan untuk menghibur Rasulullah ayat berapa? Ayat itu fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bihamdi rabbika uh, wa kum minas sajidin. Wa kum minas sajidin ini ayat di uh, uh, maaf itu bukan surat Al-An'am, itu surat Al-Hijr ayat 98. Saya baru cari sekarang. Ayat surat Al-Hijr ayat 98. 98. Di ayat yang lain di surat Al-An'am ada ayat yang lain, tetapi bukan ayat ini. Ini Baik, surat Masya Allah. Al-Hijr ayat 98. Baik, Masya Allah, berkelah. Sudah, Ustaz. Baik, selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan, boleh raiskan ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar. Afwan, Ustaz, saya ingin izin bertanya. Tentunya yang kaitannya dengan apa namanya, murojaah hafalan itu seringkali kita paksakan gitu, Syekh. Kita paksakan dan berat gitu. Namun kira-kira apa yang menyebabkan seorang tersebut bisa dawam istiqomah dalam apa namanya, memurojaah dalam waktu yang lama sehingga hadirnya kenikmatan dalam memurojaah hafalan tersebut, karena sejauh ini sampai saat ini masih dikatakan ya berat gitu untuk murojaah setiap harinya gitu, supaya bisa istiqomah begitu sih. Syukran, jazakumullah. Baik. Yang membuat kita termotivasi untuk selalu pegang Al-Quran dan murajaah bisa jadi keuntungan yang kita akan dapat dari Al-Quran. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak saat ke kantor, berangkat ke kantor jam 7 pagi, pulang jam 5, kadang-kadang sampai maghrib bekerja. Setiap hari, motivasinya apa? Apa yang membuat kita setiap hari semangat dari pagi sampai malam, atau mungkin sampai sore bekerja keras? Motivasinya mohon maaf, gaji akhir bulan. Itu motivasinya. Atau duit yang kita akan dapat. Itu motivasi. Sampai-sampai kita menghabiskan di dalam kerja itu, di kantor, beberapa jam, 12 jam, 8 jam, 11 jam, 10 jam. Dan kita dengan senang hati melakukan itu karena kita akan dapat duit. Kita akan dapat keuntungan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membacakan Al-Quran, rasa hal yang sama. Memang kita tidak akan dapat duit, tetapi kita akan dapat ganjaran dan pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara hadis, kalau kita membacakan hadis tentang keutamaan dan kelebihan orang-orang yang membacakan Al-Quran itu puluhan hadis. Saya tidak bisa membacakannya di pertemuan yang sangat terbatas ini. Tapi kita ketik di Google hadis tentang keutamaan Al-Quran akan muncul puluhan, belasan hadis tentang itu. Di antaranya hadirin satu huruf yang kita bacakan akan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan ini akan dilipat ganda sampai menjadi 700 kebaikan. Satu huruf ini baru. Apalagi kalau kita membacakan satu surat, satu juz, 30 juz. Oleh karena itu hari kiamat orang yang paling tinggi derajatnya hari kiamat adalah ahlul Quran. Karena setiap kali mereka membacakan satu ayat dengan benar, naik satu derajat. Satu ayat, satu derajat. Dan satu derajat itu tingginya berapa? Perjalanan 500 tahun. Coba bayangkan. Kita bisa mendapat hal itu dengan membacakan satu ayat dengan benar.
maka itu insya Allah ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang di antara kita. Mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi kita, Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, nampaknya eh, waktu sudah menunjukkan 6:30, yang artinya waktu untuk kajian kita kali ini sudah berakhir, sudah selesai. Hingga kami ucapkan jazakumullah khair kepada Syekh Nizam yang sudah menyampaikan ilmunya, memberikan nasihat. Semoga Allah memberikan keberkahan usia dan keberkahan ilmu Amin. dan dilancarkan dakwahnya. Kemudian eh, mohon izin untuk Syekh Nizam bisa memimpin doa pada kesempatan Baik, kali ini. insyaallah. Jazakallah khair. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita khatam pertemuan ini dengan berdoa. Barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mengaminkan, membacakan amin untuk doa yang akan dibacakan, insya Allah doa kita akan menjadi doa yang mustajab. Dan saya yakin di dalam Anggota Al-Irsyad Al-Islamiyah ada banyak ikhwah dan akhwat yang Masya Allah takwanya luar biasa, kesalehannya luar biasa. Dan ini kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama supaya kita insya Allah mencapai puncak keberkahan. Marilah kita berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا طيبا مباركا فيه، بلدة طيبة ورب غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. آمين. Amin, alhamdulillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan Allah mengabulkan segala doa yang amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Syekh Zain atas ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian memimpin acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada Saum Mirza dan juga PCA Riset yang terus mensupport, mendukung agar terselenggaranya kajian subuh virtual ini. Baik, kita akhiri saja sama-sama kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khair, Ustaz. Barakallahu fikum. wabarakatuh. Jazakallah khairan.